Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rahimahullah 135 ya, 135. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. Dan apabila kau mendengar seseorang dia mencela athar atau membantah athar atau mungkin menghendaki nilai-nilai lain selain nilai-nilai yang dibawakan athar, maka celaklah keislamannya dan janganlah kau ragu bahwasanya dia hanyalah pengikut hawa nafsu seorang mubtadi', ya, seorang ahli bid'ah, ya. Yani seseorang ketika kita melihatnya dia kecondongannya memang untuk mengingkari nilai-nilai yang dibawakan athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah, dari sahabat atau dari tabi'in, sengaja mengingkarinya, mengingkari athar dengan hujah-hujah apapun, seolah-olah hujah-hujah yang dibawakannya adalah hujah-hujah yang make sense, masuk akal. Oke? Orang-orang demikian jelas mereka adalah pengekor hawa nafsu hakikatnya. Ya? Maka ragukanlah nilai keislaman yang ada di dalam dirinya. Ya, dan dia adalah seorang mubtadi', seorang fix, seorang ahli bid'ah, ya. Kemudian yang selanjutnya 136, wa'lam anna jawra sultan la yunqisu faridatan min faraidillah allati iftaradaha ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya kezaliman penguasa tidaklah mengurangi kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah yang Allah wajibkan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jauruh ala nafsi. Kezalimannya tersebut itu bagi dirinya sendiri, yakni urusan dia sendiri. Wa tatawwu'uka wa barruka ma'ahu tammun insyaallah taala. Adapun pengagunganmu, ketaatanmu kepada penguasa tersebut tam insyaallah ta'ala, itu tidak berkurang kewajibanmu untuk mentaatinya dan mengagungkannya dengan kezoliman yang terjadi padanya. Ya'nil jama'ah wal jum'ah ma'ahum, maknanya tetap wajib atasmu untuk mendirikan jum'ah bersama mereka, mendirikan bentuk-bentuk jamaah, salat jamaah dan lain-lain harus bersama mereka, wal jihad dan juga jihad bersama mereka, wa kulla syai'in min at-ta'at fasyarikhum fihi falaka niyyatuk. Dan segala hal yang sifatnya bentuk ketaatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka ikutilah mereka di situ. Ya, kau mendapatkan niatmu, yakni kau mendapatkan ganjaran dan pahala dari amalan yang kau lakukan tetap. Yakni kezoliman mereka tidak mengurangi pahalamu. Ya. Karena seringkali sebagian kaum mengingkari bentuk ketaatan kepada penguasa dengan hujah. Karena kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh para penguasa. Enggak. Tidak demikian ahlus sunnah. Ya. Kezoliman para penguasa itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kewajiban kita tetap untuk sabar, mendengar, mentaati. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan gambaran bentuk kezaliman yang paling optimal dilakukan oleh penguasa, tapi tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk sabar, dengar dan taati tetap. Wa in akhadha malak wa in daraba dhahrak. Tuh. Kalaupun dia merampas hartamu, korup dengan segala istilah modernnya. Wa in daraba dhahrak. Kalaupun dia zalim tuh, menghukummu padahal kau tidak salah, katakan. Nggih? Fasma' wati', tetap dengar dan taati. Nah, tidaklah kezaliman yang terjadi pada penguasa menjadi hujah bagi seorang muslim untuk meninggalkan untuk meninggalkan ketaatan kepada mereka, menanggalkan ketaatan kepada mereka, apalah lagi membuat barisan-barisan di luar barisan
penguasa di dalam perkara-perkara yang sifatnya hak penguasa, jamaah. Oke? Jum'ah, jamaah, dan lain-lain, ini hak penguasa untuk ditaati, diikuti. Ya, jangan kita memecah barisan, membuat barisan sendiri di luar barisan yang diarahkan oleh penguasa. Ya. Nah, dua bab ini sabaqa bayanuhu wa syarhuhu fala hajata li i'adati. Di bab-bab sebelumnya udah banyak kita jelaskan tentang poin ini. Nggak perlu kita ulangi lagi penjelasannya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya udah jelas lah. Bab mentaati penguasa banyak kita urai, ya, baik di materi di materi Syarhus Sunnah ataupun di luar Syarhus Sunnah, ya. Kemudian bab selanjutnya 137. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan," dan apabila kau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada penguasa, fa'lam annahu sahib hawan. Maka yakinlah, ketahuilah bahwasanya orang tersebut fix pengekor hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah, dan apabila kau melihat seseorang justru dia mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan salah, yakni nilai-nilai kebaikan bagi penguasa. Fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah pengikut sunnah insyaallah. Ya, seorang ahlus sunnah insyaallah. Liqaulil Fudail ibn Iyad, ini disimpulkan dari ucapan yang diriwayatkan dari Fudail ibn Iyad. Beliau rahimahullah berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Fudail berkata, andai saja aku punya satu kesempatan doa yang pasti dikabulkan, aku tahu, sungguh tidak akan aku jadikan doa tersebut kecuali bagi kebaikan penguasa. Qila lahu, para murid-muridnya bertanya kepadanya, "Ya Abu Ali, fassir lana hadha." Wahai Abu Ali, jelaskan maksud yang kau ucapkan tadi ini. Okay? Maksudnya gimana? Qal, Fudail berkata, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Apabila doa tersebut, kebaikan tersebut, aku gunakan untuk kebaikan diriku saja, maka kebaikannya hanya padaku, lam ta'duni. Ya, enggak mutaaddi, enggak kebaikannya enggak didapatkan oleh orang lain, hanya aku yang mendapatkan kebaikan. Wa idza ja'altuha fis sultan salah. Namun apabila doa tersebut aku berikan kepada penguasa, maka akan jadi baiklah penguasa. Fasalaha bi salahihil ibad wal bilad. Dan seiring dengan kebaikan para penguasa, niscaya negara pun akan menjadi baik. Ya? Demikian juga para hamba-hamba Allah, yakni para rakyat pun kondisinya akan jadi lebih baik seiring dengan perbaikan yang terjadi pada para penguasa. Ya, habis mengatakan demikian nih, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah mencium keningnya Fudail ibn Iyad dan berkata, "Ma ahsana hadza ghairuka ya Abu Ali." Sungguh tidaklah memahami hal ini sejauh itu kecuali engkau wahai Abu Ali. Rahimahumullah. Ya. Fa umirna an nad'u lahum bis-salah. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Walam nu'mar an nad'u alaihim, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan kepada penguasa. Wa in jaru wa zalamu, ya, sekejam dan sezalim apapun mereka. Li'anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim, karena sekali lagi kezaliman dan kekejaman mereka itu nanti mereka sendiri yang mempertanggungjawabkannya, itu urusan mereka. Wa salahahum li anfusihim wa lil muslimin. Adapun kebaikan mereka kelak nanti, maka kebaikannya adalah akan menjadi kebaikan bagi diri mereka dan kebaikan bagi para kaum muslimin. Ya. Nah, ini juga diantara usul besar dari usul ahlus sunnah. Ya, ini masuk ke dalam paket mendengar dan mentaati penguasa di dalam menyikapi penguasa. Awas, ya. Sebagian kaum mencoba mengelak dari hal ini dan berkata bahwasanya ini perkara ijtihadiyah, dan kemudian mulai mencoba membagi antara mana penguasa pusat, mana penguasa yang di bawah penguasa pusat. Tidak. Perkara demikian tidaklah dikenal dari zaman salafus salih. Tidak, sepaket. Dibilang penguasa, dibilang amir, itu adalah mereka yang memang diberikan kuasa, mau di pusat ataupun yang di bawahnya. Ya,
Dan apabila seseorang memahami hikmah, mengapa disyariatkannya hal demikian, maka dia faham bahwa tidak dibedakan antara penguasa pusat dengan penguasa yang bawah. Mengapa? Sering kita ulang. Hikmah disyariatkannya demikian dari banyak sisi. Dari syar'an sama dari qadaron. Dari sisi syariat sama dari sisi qadar. Mengapa kita diperintahkan untuk mendengar, mentaati penguasa sampai sedemikian rupa nih? Oke, hikmahnya, ilahnya, itu dari banyak sisi. Dari sisi syariat dan dari sisi qadar. Dari sisi syariat, ini selalu saja disyariatkan bagi para manusia hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dijauhkan manusia dari keburukan-keburukan yang akan datang pada mereka. Gitu kan? Syariat itu demikian kan? Inti al-maqsad al-a'zam, tujuan yang paling besar dari syariat ini setelah menghambakan para manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mendatangkan seluruh kebaikan bagi manusia dan menafikan seluruh bentuk keburukan dari manusia. Itu kan tujuan syariat yang paling agung tuh itu kan? Gitu kan? Dan manzumahnya usul fikihnya Syekh Sa'di rahimahullah, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wa lintifa'i syarri anhu wad-darar fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Tuh. Agama ini datang demi kebahagiaan manusia. Walintifa'i syarri anhu wad-darar. Untuk menepiskan dari para manusia segala bentuk keburukan dan madarat, ya. Maka semua hal yang bermanfaat pastilah telah disyariatkan ya. Ya, dan semua hal yang membawakan madarat kepada kita pastilah telah dilarangnya. Tuh. Itu syariat tuh gitu. Tujuannya itu. Tayyib. Maka hal-hal yang diatur dan dilarang di dalam syariat tujuannya itu. Demikian termasuk agar kita mendoakan kebaikan kepada penguasa, mendengar dan mentaati penguasa. Karena dengan mengingkari mereka, mendoakan keburukan kepada mereka, hanya akan mendatangkan keburukan bagi kita. Ya, akan menimbulkan kebencian, menyerukan doa bagi keburukan, doa keburukan kepada masyarakat agar masyarakat mendoakan keburukan kepada penguasa. Demikian, ini hanya akan mendatangkan keburukan kepada para penguasa dan kemudian semakin buruklah kondisinya, semakin buruk kondisi mereka, nah, maka semakin merugi dan semakin menderitalah para masyarakatnya. Begitu. Pasti. Penguasa buruk, yang suwe siapa? Masyarakat. Yang dikemplang siapa? Masyarakatnya. Ya? Apalah lagi sampai memupuk kebencian di hati para masyarakat sehingga akhirnya masyarakat berbenturan dengan penguasanya, penguasa mengeluarkan senjata dan kekuatannya untuk menumpas. Ini terjadilah fitnah akhirnya, terjadilah pertumpahan darah, terjadilah civil war, perang saudara. Dalam satu negara. Terjadilah furqah, perpecahan. Akhirnya masyarakat tidak ada satu unity yang disepakati. Tidak ada satu persatuan, satu kesatuan yang disepakati oleh mereka untuk berada di bawah kesatuan itu. Setiap kelompok menyeru kepada kesatuannya masing-masing dan setiap kelompok pasti akan menyerang satu sama lain. Itu yang akan terjadi. Itu udah sunnatullah dari zaman ke zaman. Lihat negeri-negeri yang terjadi demikian ketika setelah mereka menjatuhkan para penguasa. Ya, dari sisi syariat disarankan, diarahkan demikian demi kebaikan para manusia, menghindarkan keburukan dari manusia. Itu dari sisi syariat. Dan dari sisi qadar, kan syar'an wa qadaran. Ini ilahnya ini syar'an wa qadaran, baik dari sisi syariat dan dari sisi qadar. Ini akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha adil, Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha adil, Maha bijaksana, maknanya Allah Maha tahu sejauh apa kualitas rakyat tersebut. Dan Allah berangkat dari keadilan dan kebijaksanaannya, dijadikanlah penguasa-penguasa yang layak bagi masyarakat tersebut. Kita tidaklah lebih mengetahui dan lebih hikmah, lebih adil daripada Allah, gitu loh. Ya. Nah, dengan mencela penguasa, memaki penguasa, ini mencela sesuatu yang Allah takdirkan dengan segala keilmuan, hikmah, dan keadilannya. Dan itu kufur. Seorang yang beriman, tidak akan dia mencela-cela nasibnya yang tidak sesuai dengan seleranya, apabila memang imannya baik. Mencela-cela ekonominya kah, atau kondisi fisiknya yang sakit-sakitan, dan lain-lain. Iya gak? Gak bakalan seorang yang beriman dengan baik melakukan hal tersebut, gak bakalan. Mengeluh, oke lah, manusiawi.
tapi mencela-cela. Oke? Mencela nasib, mencela takdir, enggak mungkin. Itu kufur. Nah demikian keberadaan penguasa yang ada. Itu adalah apa yang Allah takdirkan dan tidaklah kita lebih mengetahui apa yang lebih adil bagi kita semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kau mencela. Dan kemudian dengan mencelanya, bentuk kekufuran ini hanya akan mendatangkan musibah yang lebih besar. Dengan semakin kita cela, maka semakin buruklah kondisinya. Semakin buruk kondisi penguasa dan kualitas penguasa, semakin suwelah rakyatnya. Semakin diperah, semakin ditindas rakyatnya. Kita yang rugi, kita sendiri. Kita sendiri yang rugi. Ya? Lihat. Nah, orang yang beriman dengan baik akan memperhitungkan. Kalau kita mencela-cela penguasa, mencela-cela, memaki, dosa atau pahala yang kita dapat? Dengan mencela-cela penguasa, apakah mungkin kemudian Allah merubah penguasanya menjadi baik dengan celaan dan makian kita? Nggak mungkin. Sebaliknya. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada penguasa, sabar. Dosa apa pahala yang kita dapat? Pahala. Dengan sabar dan justru mendoakan kebaikan kepada penguasa, ada nggak kemungkinan Allah malah jadi memperbaiki kondisi mereka dengan doa-doa kita? Ada justru. Maka orang yang berakal sehat dan beriman dengan baik nggak bakalan milih langkah untuk mencela, mendoakan keburukan bagi penguasa. Itu syar'an wa qadaron. Ilahnya. Ya, ilah mentaati penguasa syar'an wa qadaran. Ya. Maka bahkan menjadi usul besar, menjadi patokan bagi seorang mukmin yang ingin melihat apakah seseorang dia di atas sunnah atau tidak. Di antaranya poin ini, lihat apakah dia mencela memaki penguasa. Nah, kalau iya, udah ketahuilah bahwasanya dia pengekor hawa nafsu. Kalaupun dia menampakkan sunnah sesunnah-sunnahnya, kalaupun jenggotnya sampai ubin, kalaupun celananya ngatung sampai paha, ya, kalaupun dia mengatakan sunnah salaf, tapi dia terjerumus di bab situ, maka ketahuilah fix, udah fix. Itu udah hukum, ini udah hukum pasti, ini matematis, hukum matematis. Dia pengekor hawa nafsu. Oke? Sebaliknya seseorang, katakan dia nggak terlihat terlalu religius. Tapi orang yang justru melihat kebaikan dengan mendoakan kebaikan pada penguasa. Dia dapat melihat hal tersebut. Dia memilih untuk bersabar dan mendoakan kebaikan pada penguasa. Maka insya Allah dia berada di atas hidayah justru. Kalaupun nggak terlihat padanya terlalu religius, biasa orangnya mungkin selengean apa. Dia justru yang di atas sunnah. Ya, dia yang di atas hak. Zen? Nah, kemudian kaidah sabat, awas sabat. Ini kaidah yang berjalan dari zaman ke zaman dan udah terang, begitu terang. Jalan hak ini begitu terang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Sesuatu yang udah terang benderang begini, jangan kita ragukan, apalah lagi kita tinggalkan dengan syubhat-syubhat sepintas, sekilas dan barang baru yang dibawakan oleh orang-orang yang datang ke sini-sininya, mutaakhir, yang jauh dari zaman salaf. Jangan kita meninggalkan sesuatu yang udah pasti, udah terang, oke? Udah fix demikian, disepakati dari zaman ke zaman, dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang tertentu, oke? Yang kalau kita terima berarti ini yang berjalan dari zaman ke zaman ini kita bongkar berarti. Bisa diterima nggak itu? Sahabat, kalau dapat syubhat, sebagian kaum mau membenarkan sikap demikian, mendoakan keburukan kepada penguasa dengan hujah bahwasanya ini kan bukan usul, ini perkara ijtihadiyah, kemudian ini kan bukan penguasanya, tapi orang-orang yang berada di bawah penguasa, hal-hal demikian nih, oke? Jangan karena hal-hal barang baru demikian, ide-ide baru nih, akhirnya kita meninggalkan apa yang telah terang benderang berjalan diterima umat dari zaman ke zaman hanya demi ini, gitu. Kalaupun mereka bisa membawakan 1-2 dalil, katakan. Buktinya ada salaf yang mencela Hajjaj bin Yusuf dan lain-lain ini itu. Ada seorang tabi'in misal yang dia mencela-cela atau mendoakan misal, ya, nggak ada juga sebenarnya, ya, mendoakan keburukan kepada Hajjaj bin Yusuf ini itu. Loh, kita ini ngikutin rel, ngikutin kaidah. Kalau iya,
ada tabi'in yang melakukan, tabi'in ini kita bilang salah. Apakah karena satu pendapat tabi'in ini kita bongkar hal yang udah disepakati bareng-bareng sama para salafus saleh semuanya? Tabi'in ini kita bilang di situ dia keliru. Jangan akhirnya ininya kita tinggalin, hal yang udah disepakati dari zaman ke zaman, hanya karena bukti satu, dibawain satu bukti dari praktek yang berbeda dari salah seorang di antara salafus. Kalaupun ia ada, kagak ada. Ya, kalaupun ia ada, maka kita ingkari sebelah situnya, dia salah sebelah situ. Udah, ya. Kalau kita ngotot masih mau megang yang ini dan meninggalkan apa yang telah disepakati, itu ketahuan kita mencari pembenaran kalau gitu. Bukan kebenaran, tapi pembenaran. Ya, itu konsep. Sabat. Kena syubhat itu jangan langsung goyang. Oke? Pegang kepada sesuatu yang udah kau tahu emang benar itu dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena sepintas demikian syubhat, kemudian langsung goyang. Ini hal yang telah disampaikan oleh para imam-imam yang disepakati dunia dari zaman ke zaman. Sementara ini syubhat disebut sama orang baru kemarin, alah segala, didengar amat. Masa gue tinggalin imam-imam dunia gara-gara perkataan satu orang begini? Itu mah entenya yang ngaco. Namanya. Paham ya? Jadi jangan goyang sebelah situ. Itu akidah ahlus sunnah dan itu usul. Di antara usul ahlus sunnah. Ya? Hampir semua buku-buku akidah menegaskan poin yang sama. Ya? Zain. Penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Hadhihi al-ibarah ma'thurah 'anis salaf. Ungkapan demikian itu diriwayatkan dari para salaf. Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahib hawa. Dan apabila kau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwasanya dia pengekor hawa nafsu. Hadhihi naz'ah khawarijiyah. Yani sikap demikian adalah di antara bentuk ciri khawarij. Nafasnya khawarij. Virusnya khawarij. Oke? Wa naz'ah i'tizaliyah. Atau virus mu'tazilah. Mu'tazilah konsepnya demikian. Lianna al-khawarij wal mu'tazilah humul ladzina yad'una ala wulati umuril muslimin. Dikarenakan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah lah yang terkenal memang mereka menyeru untuk mendoakan keburukan kepada para penguasa kaum muslimin. Wal wajibu al-aqs. Justru yang wajib sebaliknya. Ayad'u lahum bis-salah wa taufik. Agar kita mendoakan kepada para penguasa kesalehan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna salahahum salahun lil islami wal muslimin. Dikarenakan perbaikan yang ada pada mereka itu jadi kebaikan insyaallah buat Islam dan buat kaum muslimin. Fa anta idza da'awta lahum fa innaka tad'u lil muslimin. Dan engkau apabila mendoakan kebaikan bagi para penguasa, maka hakikatnya kau telah mendoakan kebaikan bagi para kaum muslimin. Lianna salahal wali salahun lirra'iyyah. Karena kesalehan seorang wali kelak akan menjadi kebaikan bagi para rakyatnya. Fa hadza manhajus salaf. Demikianlah konsepnya salaf. Metode salaf di dalam beragama. Ad-du'a liwulatil umur bis-salah. Mendoakan para penguasa dengan kebaikan. Ya. Tanpa terkecuali. Penguasa yang level manapun. Doakan kebaikan untuk mereka. Qauluh. Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahib sunnah insyaallah. Dan apabila kau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka ketahuilah bahwasanya dia pengikut sunnah insyaallah. Tuh. Lianna hadza hadyus salaf. Dikarenakan sikap demikian, mendoakan kebaikan bagi penguasa adalah di antara petunjuk yang datang dari salafus saleh. Ma'ulatil umur. Bagaimana kita menyikapi para penguasa. Ya. Qauluh. Liqauli Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad di antara akabir al-ulama wal-ubbad waz-zuhad. Di antara para ulama-ulama besar, ahli ibadah yang terkenal dengan kezuhudannya. Ya. Fudail ibn Iyad rahimahullah. Dia di antara murid-murid A'mash rahimahullah. Ya, Al-Imam Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash.
Ya. Seseorang yang mengalami turning points besar di dalam hidupnya. Dulunya Fudail ibn Iyad rahimahullah adalah seorang perampok yang terkenal. Dan spesialis rampoknya rampok haji lagi. Oke? Namun dengan izin Allah berubahlah hati seorang hamba, kemudian dia bertaubat dan kemudian menuntut ilmu, jadilah seorang ulama besar, imam besar, yang perkataannya banyak dikenang zaman sampai sekarang. Perkataannya banyak menjadi di antara quotes dan guidance yang digunakan oleh para orang-orang yang beriman dari zaman ke zaman untuk mencari petunjuk. Fudail ibn Iyad rahimahullah. Ya? Nah, beliau rahimahullah mengatakan ungkapan demikian, andai saja aku punya satu kesempatan doa yang dimakbulkan, takkan aku jadikan doa tersebut kecuali bagi para penguasa. Ya. Karena sikap demikian adalah termasuk bentuk nasihat. Termasuk bentuk nasihat. Mendoakan kebaikan, bentuk nasihat itu. Ya. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Sikap demikian adalah bentuk perealisasian dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul berkata ad-dinu an-nasihat, dinu an-nasihat, dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami pun berkata, bagi siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Rasul berkata lillah. Nasihat tersebut bagi Allah. Wali kitabi, bagi kitabnya. Wali rasuli, dan bagi rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat bagi para penguasa kaum muslimin. Para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi umumnya kaum muslimin. Wa minan nasihah li a'immatil muslimin ad-du'a lahum bis-salah. Dan di antara bentuk bernasihat kepada para penguasa kaum muslimin adalah mendoakan kesalehan bagi mereka, mendoakan perbaikan bagi mereka. Wa minal ghishyi lahum, dan di antara bentuk khianat, menipu, menzalimi, ya, para penguasa, di antara bentuk pengkhianatan kita kepada mereka adalah ketika doa alaihim, ketika kita mendoakan keburukan ke atas mereka. Ya. Nasihat ikhwati rahimakumullah ini diambil dari kata memberikan makna yang tulus, ketulusan. Nasahar rajulu thawbahu idza khatah. Seseorang menasehati bajunya, menasehati bajunya ketika dia menjahitnya. Yani bajunya robek nih, celak. Kemudian dia menutupnya dan menjahitnya. Itu menasehatinya. Tuh. Ya. Kemudian di antara makna nasihat juga nasahtu al-asal. Aku menasehati madu. Ya ini madu baru diambil nih masih ngeres. Nah disaring dulu sehingga menjadi madunya doang murni. Nah itu menasehati madu jadi murni. Zen. Itu nasihat, maknanya nasihat. Adapun nasihat di dalam syariat maksudnya apa? Menghendaki kebaikan buat individu lain dengan cara memenuhi hak mereka. No, tidak merampas hak mereka. Menghendaki kebaikan, tulus menghendaki kebaikan bagi individu yang lain. Itu nasihat. Jadi mana nasihat di dalam agama lebih umum daripada nasihat yang kita fahami di terms bahasa Indonesia. Beda. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Apakah kita nasihatin Allah? Tuh begitu. Mama tahan. Enggak begitu kan? Makna nasihat enggak begitu kan? Oke? Jadi makna nasihat di dalam agama lebih luas daripada makna nasihat yang sifatnya yang ada di istilah bahasa Indonesia. Menghendaki kebaikan dengan memenuhi haknya itu. Nasihat untuk Allah, yakni penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, gitu. Untuk dijadikan satu-satunya zat yang diibadahi. Dinafikan, diingkari hal-hal lain yang disembah oleh para makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi kitabnya agar diagungkan, dibaca, ditadabburi. Diterapkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Bagi Rasulnya untuk diittiba, dijaga, dilestarikan sunnahnya, dibersihkan, diingkari perkara-perkara bid'ah yang mengotori kemurnian sunnahnya. Tuh.
Itu bentuk nasihat kepada Rasul. Nah, bentuk nasihat kepada para penguasa, dengar, taati, penuhi hak-hak mereka. Jangan rampas hak mereka. Oke? Awas, di antara hak penguasa adalah, di antara yang merupakan hak penguasa adalah hal-hal yang kaitannya dengan jamaah. Dengan jamaah. Oke? Termasuk sholat id. Awas, itu hak penguasa untuk menentukannya. Jangan terjebak di dalam perdebatan, oh enggak ini kan hisab aturan, oh enggak ini kan ru'yah, oh enggak ini ngelihat Saudi gimana. Jangan terjebak di dalam ijtihad furu'nya ini, jangan. Oke? Tapi kembalikan kepada usul umum bahwasanya ini hak siapa untuk menentukan dan diikuti. Apakah hak per individu, atau hak organisasi, atau emang hak penguasa? No. Seseorang boleh punya pendapat berbeda, tapi tetap ujung-ujungnya penguasa yang punya hak untuk menentukan kuasa, untuk menentukan hal tersebut dan untuk ditaati dan diikuti komandonya di dalam hal itu. Ya, maka sholat Jum'ah wa jamaah wa a'yad. Oke? Jum'ah, jamaah dan id, kapan start puasa, kapan akhiri puasa, buka puasa. Hal-hal demikian yang kaitannya dengan jamaah itu hak penguasa. Kau boleh punya ijtihadmu tapi bukan hakmu untuk ditaati. Hak penguasa. Ya, jangan kejebak di dalam perdebatan antara ru'yah kah, apa hisab kah, Saudinya duluan apa belakangan ini itu, ntar harinya ini gimana. Jangan masuk ke dalam syubhat itu. Udah kembali ke usul awal yang udah clear dan fix. Oke? Nah, sholat id bersama penguasa. Demikian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Utsman bin Affan sholat full di Mina 4-4. Sementara Rasul SAW, Abu Bakar, Umar dulu di Mina. Ini lagi haji, cuma 2-2, qasran. Oke? Tapi Utsman sholat full 4. Abdullah bin Mas'ud tidak setuju hal tersebut. Radhiyallahu anhu. Tapi tetap sholat di belakang Utsman radhiyallahu anhu. Dikritisilah Abdullah bin Mas'ud. Ibta ala Utsman wa shallaita khalfah. Kau tidak menyetujui Utsman. Di dalam sikapnya ini, sholat zuhur, asar, full 4-4. Karena Rasul, Abu Bakar, Umar, sholat 2-2 kan dulu. Ini Utsman sholat 4-4, kau mengingkarinya, ya ini kau nggak menyetujui sikap Utsman. Tapi kok tetap kau sholat di belakangnya? Begitu. Kau mengkritisi Utsman dalam hal itu. Tapi kok tetap kau sholat di belakangnya? Ibnu Mas'ud bilang apa radhiyallahu anhu? Naam, al-khilaf syar. Iya, gimana pun berselisih nanti terus bikin jamaah sendiri yang berbeda dengan jamaah penguasa, ini jauh lebih buruk, lebih rusak. Tuh. Apakah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu enggak punya hujah? Dia mujtahid enggak? Layak enggak sebenarnya untuk diikuti? Tapi dia tahu diri radhiyallahu anhu bahwa yang punya hak untuk ditaati dalam bab ini bukan aku, tapi Utsman yang menjadi penguasa. Enggak juga Abdullah bin Mas'ud pakai bilang, oh berarti kan enggak boleh mentaati makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Enggak juga berhujah begitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Ini perkara ijtihadiyah teknis. Tidaklah orang yang berselisih sama kita tidaklah kita bilang dia maksiat, enggak begitu. Fahim? Ya? Jadi nggak usah tanya lagi. Tiap tahun datang pertanyaan yang sama. Tat sholat hari apa? Tat sholat hari apa? Terus lu ngapain lu bertahun-tahun ngaji masih bahlul? Ini usul standar Usul standar di dalam beragama. Cuman emang syubhatnya nggak habis-habis. Ada aja lagi. Itu usul standar di dalam beragama. Udah, pelajari. Kaidah-kaidah beragama itu namanya ngajinya dapat itu. Kata orang Betawi dapat tuh dia ngajinya itu dia mah berarti bukan nyender doang. Ya? Ya? Itu ad-dinu an-nasiha. Qauluh fa umirna an nad'u lahum bis-salah wa lam nu'mar an nad'u alaihim wa in jaru wa zalamu. Jadi jelas. Perintah bagi kita di dalam syariat, perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita sabar, mendengar, mentaati, doakan kebaikan bagi penguasa. Kita dilarang untuk mendoakan keburukan bagi para penguasa. Apabila memang kau beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu
alaihi wasallam, percayalah bahwa apa yang diarahkannya jauh lebih baik dan membawakan kebaikan bagi manusia daripada apa yang dibenarkan oleh hawa nafsumu dan egomu dan emosimu atau dendammu kepada penguasa yang telah menzolimimu. Oke? Yakinlah bahwa apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya jauh lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam. Lianna du'a alaihim du'aun alal muslimin. Karena hakikatnya mendoakan keburukan bagi penguasa, kita ini mendoakan keburukan ke atas para kaum muslimin dengan begitu tuh. Liannahu idzan halal amru wa saqata sultan fa innahu tusfaqad dima. Dikarenakan apabila kondisi yang ada, yakni unity, persatuan yang ada berantakan dan kemudian kuasa yang menguasai masyarakat nih jatuh, akhirnya apa? Yang terjadi adalah pertumpahan darah, wa yahtallul amn, dan hilangnya keamanan, wa yantashir al-fasad, dan kerusuhan, tuh kerusakan yang akan tersebar. Karena nggak ada lagi satu kuasa yang disepakati untuk didengar dan ditaati. Jadi seburuk-buruknya penguasa dan para perpanjangan tangannya, para aparat dan lain-lain, seburuk-buruknya kondisi mereka, ini masih jauh lebih baik daripada mereka nggak ada. Ketika mereka nggak ada, maka setiap orang akan merampas hak orang lain. Setiap orang akan mengakui orang lain. Setiap orang bisa jadi merasakan wanita-wanita milik orang lain. Istrinya, saudarinya, putrinya. Tuh. Itu yang terjadi ketika tak ada lagi penguasa yang disepakati dan kekuatan yang disepakati untuk didengar dan ditaati. Tu'attal al-hudud. Hukuman-hukuman akan tidak dijalankan. Fafi sukutihi mafasid. Dengan jatuhnya penguasa akan datang banyak kerusakan. Wa fi waqtinal ansar man yad'u lis-sultan muttahaman bil mudahana. Sayangnya, di zaman kita sekarang, jadilah orang-orang yang justru mendoakan kebaikan bagi para penguasa, mereka dituduh menjilat. Tuh. Ya. Inda ashab al-ahwa minal hizbiyyin wa atba' al-khawarij. Dituduh oleh para hizbiyyin dan para anak-anak khawarij, ahlu sunnah yang justru mendoakan kebaikan bagi penguasa, dituduh para penjilat. Muka-muka berminyak, katanya begitu. Istilahnya begitu, muka berminyak di depan pintu penguasa, katanya begitu. Ya? Allahu musta'an. Fayantabiq alaihim qaulul muallif annahum mukhalifuna lis-sunnah. Maka sungguh tepat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini rahimahullah, bahwasanya memang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashab ahwa, para pengekor hawa nafsunya. Falyutanabbah lihada, agar diperhatikan hal ini. Ya? Seseorang bisa jadi bertanya, emang pelajaran di Ahlus Sunnah emang taatan kepada penguasa aja apa? Emang nggak ada pelajaran yang lain? Katanya begitu. Ada yang nanya begitu, oke? Maka kita jawab, tidaklah membenci hal tersebut kecuali orang yang hakikatnya nggak terima dengan itu. Paham nggak? Sebagaimana orang yang mengingkari praktek tahdzir. Kenapa? Karena dengan praktek itu dibongkar kesesatannya, makanya dia sebel sama praktek tahdzir. Paham nggak? Demikian hikmahnya Ahlus Sunnah. Kapan? Di tempat apa? Kondisi apa? Zaman seperti apa kita berdakwah? Dulu di zaman Imam Ahmad rahimahullah, yang didakwahin Al-Quran kalamullah bukan makhluk, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, itu mulu. Apakah dibilang, emang nggak ada ilmu lain apa dalam syariat? Segala itu mulu. Digituin nggak Imam Ahmad? Kenapa? Fitnah yang rata di zaman itu, yang trending fitnah, sebelah situ. Nah, fitnah yang trending di zaman kita adalah pengingkaran kepada penguasa. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang teriaknya salafi juga. Ini loh, nyeseknya itu. Akhirnya dakwah salaf dituduh dan dinilai buruk oleh para penguasa. Kenapa? Karena sebagian orang yang pakai kitab yang sama, dengan bendera panji yang sama seolah-olah salafi, kemudian berakhir pada pengingkaran penguasa atau bahkan sampai kepada tindakan terorisme. Ditanya bukunya apa? Buku Muhammad bin Abdul Wahab juga. Kan akhirnya kita yang suwe. Kita yang ketempuhan. Nah, tegaskan hal ini agar jelas beda antara kita dengan mereka.
Kalaupun mungkin zahirnya kita sama. Tegaskan hal ini poin yang membedakan kita dengan mereka. Ya, dan supaya para ahlu sunnah di masa yang akan datang nggak keder lagi di dalam memilih yang mana yang emang sunnah dan enggak. Kenapa? Mereka yang akhirnya sekarang masuk ke praktek politik, mencela penguasa, memaki penguasa, atau mungkin kampanye, ini ngomongnya salafi juga. Akhirnya anak-anak generasi ke depan yang akan datang ini keder. Yang mana yang emang salafi ini? Kenapa? Udah burem nih yang kayak gini nih. Jelaskan, ingkari, biar tetap murni. Salafiyah ini. Dan jelaskan bahwa mereka yang enggak mengambil sikap sebagaimana yang ada di dalam buku-buku usul Ahlus Sunnah, hakikatnya mereka bukan salafi kalaupun mereka mengaku salafi. Kan demikian kita menghukumi seseorang keluar dari manhaj Ahlus Sunnah. Ketika terjadi error di antara error-error usul, awas usul. Bukan ijtihadiyah, bukan maksiat, Mau maksiat kayak apa lagi? Tidak membuat dia seorang yang buruk manhajnya dan keluar dari Ahlus Sunnah. Mau dia tukang mabok lagi. Mau dia tukang mabok, dia Ahlus Sunnah, dia Ahlus Sunnah. Oke? Mau dia ahli ibadah soleh, tapi dia berada di atas usul ahli bid'ah, banyak ahlus usul sunnah yang dilanggar, dia ahli bid'ah. Mau jidatnya kayak aspal lagi. Dia nggak sampai berkerak gitu kayak aspal. Dia ahli bid'ah belum? As-sunni sunni. As-sunni sunni. Wa in akhta. Seorang ahlu sunnah, dia ahlu sunnah. Kalaupun mungkin dia berbuat kesalahan, dia ahlu sunnah. Dia berbuat maksiat, dia ahlu sunnah. Al-bid'i bid'i. Seorang ahli bid'ah itu ahli bid'ah udah dia. Wa in salah, kalaupun soleh kelihatannya, dia ahli bid'ah. Jangan ragu. Demikian hadisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayat Imam Bukhari. Salah seorang di antara sahabat Rasul SAW bernama Abdullah. Suka minum khamar. Ketahuan dicambuk lagi. Minum khamar. Ketahuan dicambuk lagi. Dicambuk lagi sampai 50 kali. Tuh. Ada satu kali ketika dicambuk seseorang berkata, la'anakallah. Betul, Allah melaknatmu. Betapa sering kau lakukan hal ini. Begitu kan? Rasul pun membelanya sallallahu alaihi wasallam dan berkata, la tala'anu. Jangan kalian melaknatnya. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya fix dia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang mencintai Allah dan Rasulnya, goib gak? Rasul tahu gak? Nggak tahu dong, Rasul tahu yang goib gak? Nggak tahu. Nah, kok bisa Rasul sampai bilang dia fix mencintai Allah dan Rasulnya, kenapa? Wahyu, no, di tazkiyah isi hatinya. Iya, dia tukang mabok. Tapi dia Ahlus Sunnah, dia Ahlus Sunnah. Nah, Khawarij, kalian minder bandingin sholat kalian dengan sholat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Masya Allah, religiusnya. Iya gak? Tapi gimana diingkarinya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya. Anjing-anjing neraka. Guguk. Sunni. Wa in akhta. Wa in asa. Ahlus sunnah. Kalaupun dia mungkin bikin salah. Kalaupun mungkin dia bikin maksiat. Ahlus sunnah dia. Al-bid'i bid'i. Ahli bid'ah dia udah. Wa in salah, kalaupun soleh, apa ini, dia ahli bid'ah. Kalau dia ahli bid'ah, jangan burem. Kaidah kita jangan burem. Oke? Zain. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna illa bi khair." Dan janganlah kau berkata-kata tentang salah seorang dari ibu-ibu para kaum mukminin, yakni istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan kebaikan. Itu usul juga. Ya? Karena sebagian kaum mencela dan memaki ummahatul mukminin. Nah, itu kasus kekufuran, kezindikan. Dengan itu seseorang terhitung kufur, mencela sahabat atau apalagi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rafidhah dan sebagian Mu'tazilah dan lain-lain, ya. Kita cukupkan sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.